Mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Ya Bapa kami yang di surga, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami adalah orang yang berdosa. Tetapi kami juga sadar kami adalah orang yang diberikan anugerah yang begitu besar oleh Tuhan. Sehingga kami boleh dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami. Dan terima kasih juga Engkau sudah membimbing kami yang begitu lemah dan berdosa ini. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh senantiasa menjalankan tugas kami sebagai orang Kristen untuk senantiasa memuliakan Tuhan dan juga menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kami boleh terus kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah segala penderitaan maupun kesulitan yang sehari-hari kami alami, kami mohon Tuhan yang adalah pelindung kami, Tuhan yang adalah gunung batu kami, Tuhan yang adalah perisai bagi jiwa kami, boleh senantiasa menguatkan kami dan menyertai kami. Dan kami juga sadar Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami pun butuh anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu mengerti kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah di antara setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ada seorang guru pendidikan agama Kristen dari sekolah SD, dia tanya kepada muridnya di kelas, anak-anak, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Ya, para murid kebingungan dan terjadi keheningan sesaat. Ya, mereka berpikir dan merenungkan. Mereka tidak berani jawab. Terus kemudian mata si guru tersebut tertuju kepada seorang anak kecil, anak SD yang bernama Yosua. Ya, kemudian melihat. Terus murid itu tiba-tiba berkata kepada gurunya, bukan aku Pak yang merobohkan tembok Yeriko. Jangan tuduh aku tidak merobohkan tembok Yeriko. Gurunya mengelus-elus dada, geleng-geleng kepala saja. Setelah kelas itu, si guru itu bertemu dengan kepala sekolah, ya, terus menceritakan insiden kecil di kelasnya, ya, tentang pertanyaannya kepada seorang anak bernama Yosua. Tahu enggak kepala sekolah? Saya bertanya kepada anak-anak di kelas tersebut, ya, kepada si anak Yosua itu, ya, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Dan dia berkata tahu apa? Yaitu dia katakan, bukan aku Pak Guru. Nah, terus kepala sekolah itu mengatakan, oh, anak SD itu namanya Yosua. Saya sudah kenal Yosua itu beberapa tahun. Saya sudah kenal keluarganya itu dan keluarganya itu adalah keluarga yang baik. Pasti kalau Yosua itu mengatakan tidak merobohkan tembok Yeriko, dia mengatakan hal yang sebenarnya. Percaya saja. Ya gitu ya. Lalu si guru PAK ini geleng-geleng kepala lagi, mengelus dada lagi. Aduh, ada apa dengan sekolah ini ya? Kemudian kepala sekolah melaporkan jawaban anak-anak laki-laki itu, yaitu si Yosua ini kepada pengawas sekolah. Pengawas sekolah ya lebih atas lagi daripada kepala sekolah. Terus menceritakan ada kejadian demikian. Ada keruntuhan tembok Yeriko dan si guru ini menuduh anak SD Yosua ini yang merobohkannya. Ya, kepala sekolah ini cerita kepada pengawas, terus pengawas itu mengatakan, waduh, kalau begitu kejadiannya sudah telat untuk siapa yang mengetahui siapa yang merobohkan tembok Yeriko itu. Sudahlah kepala sekolah, kamu perbaiki saja tembok Yeriko itu, nanti bondnya kasih saya. Ya, saya akan bereskan kerusakan yang terjadi. Guru, kepala sekolah dan pengawas terus semuanya kebingungan. Dan Bapak Ibu sekalian, sebuah candaan ini bisa muncul sebenarnya karena apa? Karena memang kisah bagaimana Yosua merobohkan tembok Yeriko itu di satu sisi banyak orang Kristen pun tidak tahu. Ya, banyak orang Kristen tidak tahu kitab Yosua itu bercerita tentang apa. Banyak yang tidak familiar kitab Yosua itu sebenarnya tujuannya untuk apa. Bahkan banyak orang Kristen yang melabelkan diri Kristen tapi Kristennya tidak sejati itu mengatakan bahwa Yosua tidak betul-betul merobohkan tembok Yeriko tanpa apapun. Saya tidak percaya Yosua itu mampu merobohkan tembok Yeriko yang begitu besar tanpa apapun dia melakukannya. Hanya dengan kuasa Tuhan. Banyak orang tidak percaya akan hal tersebut. Dan sebenarnya yang dijelaskan di dalam kitab Yosua itu memang betul-betul suatu kisah yang sangat besar sekali. Ya, bagaimana Tuhan berperang bagi
umatnya. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa tembok Yeriko yang begitu besar di zaman itu, suatu kota yang begitu aman, yang banyak prajuritnya, banyak kuasanya, kemampuan untuk berperang, ternyata tidak bisa mengalahkan negara Israel atau orang Israel yang berperang memasuki tanah Kanaan pada waktu itu. Lalu kitab Yosua juga disimpulkan dengan sebuah lagu Afrika Amerika yang mengatakan bahwa Yosua berperang di Yeriko. Yeriko, tembok Yeriko runtuh. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya kitab Yosua sangat identik dengan bagaimana Yosua dan bangsa Israel yang setelah dari padang gurun menyerang orang-orang di Kanaan dan merobohkan tembok Yeriko. Tapi sebagian orang lainnya berpendapat ya, bahwa kitab Yosua ini tidak baik untuk dibaca oleh orang-orang Kristen. Karena apa? Karena ini adalah dianggap sebagai hal-hal buruk yang sebaiknya dihindari karena isinya adalah perang, dan perang. Yosua perang dengan Yeriko, Yosua perang dengan Ai, Yosua perang dengan orang-orang Kanaan, Yosua mengusir orang-orang Kanaan. Wah, jangan baca kitab Yosua. Ya, kita maunya damai kok. Sekarang Israel lagi perang lagi. Wah, jangan baca kitab Yosua ya. Nanti pengennya perang terus dengan negara-negara lain. Maka dari itu sebagian orang Kristen pun jangan membahas kitab Yosua. Karena bicaranya soal kehancuran total. Bagaimana bangsa Israel dari padang gurun, Tuhan pimpin 40 tahun. Sekarang Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan betul-betul isinya soal perang. Maka kitab Yosua adalah kitab yang kontroversial, di mana kalau kita salah membacanya, kita malah ingin perang di zaman sekarang. Ya, malah kita mendukung perang. Padahal Alkitab mengatakan bahwa berdamailah dengan siapapun. Jangan bertengkar. Kasihilah sesamamu manusia. Tapi kenapa berperang? Dari sinilah akan kita bahas kenapa di zaman dulu ya Tuhan itu dikenal oleh bangsa Israel sebagai komandan militer yang tertinggi. Itu Tuhan. Nah, kenapa pada waktu itu bangsa Israel kok perang sih di zaman itu? Sedangkan sekarang kita mengecam perang. PBB mengatakan, ayo damai di antara bangsa-bangsa, jangan ikut-ikut perang. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merenungkan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Sebenarnya kitab Yosua itu bicara soal apa? Nah, secara teknis kita sudah tahu bahwa kalau secara teknis kita melihat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu 5 kitab Taurat atau disebut dengan Pentateuk. Dan kemudian masuk ke kitab yang ke-6, yaitu adalah Yosua. Pentateuk, 5 kitab Taurat bicara soal bagaimana Tuhan memberikan penciptaan ke dalam dunia ini. Ya, Tuhan menciptakan dunia ini, terus Tuhan berikan hukumnya, Tuhan berikan janjinya, Tuhan berikan kutuknya sekalipun, hukuman atas orang-orang yang tidak taat. Tetapi setelah Pentateuk ini, kita melihat ada kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja-Raja. Nah, ini bicara soal apa? Sebenarnya di dalam kitab selanjutnya di dalam Pentateuk, setelah Pentateuk, ini bicara bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Baik penggenapan janjinya kepada Abraham dan orang-orang pilihannya. Bagaimana orang-orang pilihannya, bangsa pilihannya ini akan memiliki tanah perjanjian dan juga ada kebenaran maupun keadilan yang harus ditegakkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel dijadikan teladan oleh Tuhan, bagaimana seorang bangsa ini menyembah kepada Allah yang hidup. Ada ketaatan kepada Tuhan, tetapi bangsa pilihan ini juga bukanlah bangsa yang sempurna. Kita orang Kristen tentu tuntutannya sempurna. Kita harus baik tanpa cacat celah. Tetapi realitanya pun kita harus terima bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita manusia yang lemah, kita penuh kekurangan. Sekalipun firman Tuhan tidak pernah ada kekurangan, sekalipun ini adalah kebenaran 100%, Alkitab adalah firman Tuhan, kita yang mau ikut firman Tuhan belum tentu bisa sempurna. Karena kita manusia yang berdosa. Kita masih sama-sama diproses, dibentuk oleh Tuhan untuk bisa semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, inilah bangsa Israel. Memasuki kitab Yosua, Hakim-Hakim, 2 Samuel, 2 Raja-Raja. Ini bicara soal Israel yang melihat penggenapan janji Tuhan dan bagaimana Israel belajar untuk terus taat
kepada Tuhan yang sudah membentuk suatu sistem ibadah maupun juga janjinya sudah digenapi. Nah, kitab Yosua sendiri adalah kitab pertama yang unik, diketahui dengan jelas ya penulisnya siapa dan menuliskan judul kitabnya itu dengan nama Yosua sendiri. Ya, Kejadian bukan nama orang, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan bukan nama orang, tetapi masuk ke kitab Yosua kok nama orang. Ya, suatu buku ini nama orang. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini sebuah kitab atau karya atau tulisan atau buku yang klasifikasinya adalah bicara soal history of Joshua. Ya, sejarah Yosua. Ya, fokus kepada pribadi Yosua, apa yang dia lakukan. Tetapi terlebih besar lagi, sebenarnya semua kitab dalam Alkitab itu bicara soal tentang kisahnya Allah, pribadi Allah, dan bagaimana pekerjaan Allah atas umatnya. Tetapi uniknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memandangkan, kita sudah diajarkan, perjanjian lama, 5 kitab pertama adalah Pentateuk, 5 ya kitab bicara soal hukum Taurat. Tetapi masuk ke Yosua itu dijelaskan bahwa itu adalah kitab sejarah. Ini klasifikasi orang Kristen. Tapi kalau kita melihat klasifikasi orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi itu membedakan kitab-kitab dalam perjanjian lama itu dibagi dalam 3 jenis kitab saja. Pertama, kitab hukum. Mereka sama seperti kita, Pentateuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab hukum Taurat, hukum Tuhan. Kemudian masuk kepada Yosua sampai raja-raja seperti itu ya. Mereka katakan bahwa kitab sejarah itu gak ada. Mereka percaya bahwa itu adalah kitab para nabi awal. Nabi mula-mula. Setelah itu, ya selanjutnya ada kitab para nabi belakangan, akhir. Jadi mereka membedakan kitab dalam perjanjian lama, 39 kitab itu di dalam 3 jenis saja. Kalau orang Kristen kan, Pentateuk, ada kitab sejarah, ada kitab puisi dan hikmat, ada kitab nabi besar, nabi kecil, banyak klasifikasinya. Tetapi orang Yahudi katakan kitab dalam perjanjian lama hanya ada hukum Taurat, kitab nabi awal, dan kitab nabi akhir. Jadi kita bisa melihat bahwa Yosua itu bukan dipandang oleh orang Yahudi ya sebagai pemimpin militer. Tetapi bagi orang Yahudi dia adalah nabi awal juga. Karena Musa seorang nabi pertama dari bangsa Israel, penerusnya siapa? Komandan militer. Penerus nabi siapa? Nabi. Ya, jadi Yosua, meskipun kita melihat bahwa Yosua adalah pemimpin militer yang sangat hebat, yang sangat kuat, ya, tetapi dia pun punya tugas sebagai seorang nabi. Dia memberitakan firman Allah. Memang Yosua di dalam kitab Yosua bicara soal dia pemimpin militer yang hebat. Dia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tapi dia juga disebut sebagai penerus Musa. Sebelum menjadi pemimpin militer, kita tahu Yosua di bawah bimbingan oleh Musa itu selama 40 tahun di padang gurun. Apa yang dilakukan Yosua? Berperang. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia mendengar Musa itu mendengarkan firman Tuhan. Dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia juga belajar untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Itulah kenapa Yosua jadi penerus Musa. Karena dia pun belajar memberitakan firman, tetapi bukan saja itu yang lebih utama ya. Sebenarnya Yosua itu lebih ke arah mempraktekkan firman. Makanya kita sebut Yosua bukan nabi sebagai orang Kristen ya. Yosua adalah pemimpin militer, komandan. Nabi adalah Musa. Tapi kita bisa lihat ada unsur nabinya juga di dalam kehidupan Yosua karena dia tetap memberitakan firman Tuhan. Cuman bukan dengan ngomong. Dia memberitakan firman bukan dengan bicara. Karena kalau bicara itu bicara soal nabi. Tapi sebagai pemimpin militer yang siap berperang terus di dalam kehidupannya selama 40 tahun dia perang di negeri Kanaan. Dia memberitakan firman Tuhan dengan apa? Praktek. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Apa yang dia perbuat, semua berpusat pada firman Tuhan. Karena dia pegang firman Tuhan. Karena dia mengerti firman Tuhan, maka apa yang dia lakukan itu dasarnya firman Tuhan. Dia harus menduduki tanah Kanaan, itu perintah Tuhan, dia jalankan itu. Sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Maka dalam
pemikiran perang, Bapak Ibu sekalian, ada pembunuhan yang bukan dosa. Ini konteks perang ya. Apakah semua pembunuhan itu berdosa? Kalau gitu Tuhan berdosa. Karena Tuhan memerintahkan ketika Harun membuat patung anak lembu emas, ya, kemudian Musa turun dari Gunung Sinai, terus kemudian bunuhlah orang-orang yang menyembah berhala. Kalau memang itu perintah jelas dari Tuhan pada waktu itu ya, konteks pada waktu itu, pembunuhan bukanlah dosa. Tuhan membunuh kok. Tuhan membunuh anak sulung di tanah Mesir. Nah pertanyaannya, Tuhan memberikan hukum Taurat jangan membunuh, tapi Tuhan sendiri membunuh. Oh, ini yang menjadi kebingungan di dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana sih Tuhan itu? Tuhan itu penuh kasih atau penuh dengan kebencian? Alkitab mengatakan Tuhan juga bisa membenci kok manusia. Ya, Tuhan membenci manusia berdosa bisa. Tuhan hukum orang fasik, Tuhan tidak suka kepada orang bisa juga. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Disitulah kita perlu belajar Alkitab terus-menerus. Jangan sampai kita mengenal Allah yang hanya kasih saja, tidak ada kekudusan, tidak ada keadilan. Jangan juga kita memandang Allah sebagai Allah yang adil saja, kudus saja, tidak ada kasihnya sama sekali. Kasih Allah dinyatakan ketika Allah menyediakan jalan bagi orang yang mau percaya yaitu surga. Keadilan Allah dinyatakan ketika upah dosa adalah maut, maka harusnya semua manusia itu berdosa itu mati. Kalau Tuhan mau adil, Bapak Ibu sekalian, semua manusia berdosa itu mati, masuk neraka, sudah selesai. Tapi karena kasihnya yang begitu besar, Tuhan memberikan jalan keselamatan. Nah, di dalam konteks ini, ya konteks pada waktu itu, kita mundur ya. Pada waktu itu Yosua diperintahkan apa? Membunuh. Berperang, mengusir orang Kanaan. Tetapi nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya pasti akan kita bahas kenapa ada suatu perintah tersebut. Nah pada hari ini kita tidak bahas bagaimana Tuhan akhirnya memberikan perintah yang begitu kejam, seolah-olah kejam ya kepada Yosua, yaitu apa? Pembunuhan. Korban-korban begitu banyak di tangan Yosua. Ketika Yosua berhasil memenangkan tanah perjanjian, selama 40 tahun dia perang, dia ada korban di tangannya begitu banyak. Karena dia memimpin pasukan Israel. Tetapi di dalam konteks dia menjalankan perintah Tuhan itu, kita bisa lihat bahwa dia adalah orang yang mau taat Tuhan. Betul-betul taat Tuhan. Karena perintah Tuhan begitu jelas dan begitu clear harus menduduki tanah Kanaan. Meskipun pada waktu tertentu nanti kita lihat juga ya, bahwa ada orang-orang Gibeon yang menyamar bahwa meminta untuk diselamatkan, jangan dibinasakan. Yosua pun ya berjanji kepada orang Gibeon itu tidak akan membinasakan mereka. Begitu tahu bahwa orang Gibeon ini adalah orang Kanaan, sudah keburu janji dulu Yosua. Dan akhirnya tidak membinasakan orang Gibeon. Jadi di sini kita bisa melihat poinnya adalah ketika Yosua memasuki tanah Kanaan, itu bicara soal Yosua tuh mau melakukan firman Tuhan meskipun susah. Memang membunuh orang itu gampang Bapak Ibu sekalian, apalagi orangnya cinta akan Tuhan. Apalagi perintahnya adalah mengasihi sesama manusia. Enggak gampang. Ketika Yosua harus berperang, dia pun sadar bahwa ini manusia kok yang Tuhan ciptakan. Kenapa Tuhan perintahkan pembunuhan yang begitu besar? Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat juga Yosua memberitakan firman Allah tentang sejarah keselamatan Allah yang Tuhan kerjakan dari Mesir sampai Kanaan. Jadi ada waktunya dia ngomong sama bangsa Israel. Ya pada waktu itu ya, bahwa kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir, kamu sudah dipimpin oleh Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, sekarang kamu harus menyembah Tuhan. Para tua-tua, para pemimpin, para orang Israel harus beribadah kepada Tuhan secara tulus maupun ikhlas karena kamu sudah diselamatkan. Jauhkanlah ilah-ilah dan beribadahlah kepada Allah. Disinilah di pasal terakhir Yosua khotbah. Pasal 1 sampai 21 bicara soal Yosua siap menerima tugas dari Tuhan lalu lakukan firman. Di pasal terakhir, Yosua sudah berumur 120 tahun, dia memberitakan firman yang terakhir, dan dia mati. Memberikan pesan bahwa kamu harus taat Tuhan. Yang penting taat Tuhan. Ya, jangan takut sama manusia.
Kamu takut sama manusia berarti taatnya sama manusia. Taat sama godaan untuk melakukan dosa. Taatlah sama Tuhan. Nah, maka dari itu kita bisa lihat ya, kalau orang Yahudi klasifikasikan Yosua dalam kitab para nabi mula-mula, ya kenapa orang Kristen katakan kitab Yosua adalah kitab sejarah, dan bagaimanakah kitab Yosua ini dapat menjadi kitab sejarah? Ada transisi yang berubah. Satu, bicara soal hukum, ya di dalam Kejadian sampai Ulangan. Lalu Tuhan ya memberikan suatu firman Tuhan di dalam kitab Yosua ini bicara soal sejarah, history. Ya. Ini adalah transisi yang besar dan kita bisa lihat bahwa Yosua adalah kitab sejarah karena yang menulis kitab Yosua itu adalah orang yang mengenal Tuhan dan memilih bagian sejarah-sejarah yang signifikan di mana Allah bekerja dan juga Allah dijunjung tinggi. Jadi namanya penulis sejarah ya, itu dia bukan tulis semuanya. Kalau tulis semuanya, itu bakalan panjang dan tidak ada orang yang membaca. Tetapi kitab sejarah ini ditulis oleh orang yang kenal Tuhan, dan bagaimana Tuhan bekerja secara fakta, secara kebenaran, lalu dia tulis cerita-cerita yang signifikan di dalam kitabnya, di dalam suratnya ataupun tulisannya. Inilah yang penting yang bisa diwariskan turun-temurun kepada banyak orang. Nah, demikian juga ya, Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat di Kisah Para Rasul, ini uniknya ya. Kalau kita mau paralelkan Alkitab, ada kitab Yosua itu kitab sejarah pertama. Nah di Injil, di Perjanjian Baru itu ada kitab sejarah juga pertama, yaitu apa? Kisah Para Rasul. Nah ini adalah paralel dari PL maupun PB. Ya, ada transisi dari suatu kitab yang sebelumnya dan memasuki kitab yang selanjutnya. Maka waktu kita lihat bahwa kita baca kitab Yosua, kita diajak untuk melihat realita yang terjadi. Sebuah story, ada pemilihan kisah-kisah dalam sejarah, dan juga pemilihannya begitu signifikan dan penting untuk kita mempelajari tentang Allah dan karyanya. Alkitab semuanya, Bapak Ibu sekalian, itu bicara soal kisahnya Allah. Ya, meskipun ada nama-nama orang tertentu ataupun nama-nama surat atau kitab, itu sebenarnya kisahnya Allah. Maka waktu kita membaca Alkitab, tujuannya adalah supaya kita mengenal Allah lebih dalam lagi dan mengagumi Allah. Itu tujuan utama kenapa ada firman Tuhan yang tertulis. Supaya kita bisa mengenal Allah dan mengagumi Allah. Bukan mengagumi manusia. Ya, bukan mengulik-ngulik cerita-cerita di dalam Alkitab yang sebenarnya tidak disampaikan tentang Allah maupun karyanya. Francis Schaeffer mengatakan kitab Yosua ini adalah kitab jembatan. Seperti kitab Para Rasul. Kitab Para Rasul adalah jembatan dari kitab-kitab Injil, kisahnya Yesus Kristus. Terus kemudian ada jembatan singkat ya tentang sejarah gereja, Roh Kudus bekerja di dalam sejarah, memasuki surat-surat penggembalaan yang dilakukan oleh Paulus. Tentang iman, tentang teologi, tentang ketekunan, tentang masalah gereja, kehidupan orang Kristen bagaimana. Jadi kayak ada jembatan, ini history. Ya, dari Injil ke surat-surat penggembalaan. Kalau kitab Yosua ini juga jadi jembatan antara Pentateuk dengan bagaimana orang Israel selesai mengembara di padang gurun, itu ada jembatannya, dan bagaimana Israel akan tinggal di Yerusalem, menetap di tanah Kanaan. Sehingga kita bisa lihat sejarah Israel itu ya, ketika selesai kitab Yosua itu seperti jembatan, kita membicarakan semua yang tentang di Israel, di tanah Kanaan. Yehuda lah, Israel lah. Sampai Yesus Kristus pun lahir di daerah di tanah Kanaan itu. Di Yudea, ya, di Bethlehem Yesus lahir, itu pun tetap di situ. Jadi kitab Yosua ini menjadi jembatan dari hukum Taurat menuju bagaimana Israel menetap dan dipimpin Tuhan secara menetap di provinsi Galilea tersebut. Nah, gambaran singkat dari kitab Yosua intinya ya Bapak Ibu sekalian bicara soal Yosua itu berumur 80 tahun sampai 120 tahun. Nah, 40 tahun ini periode yang cocok dengan kepemimpinan Musa di padang gurun yang dari Musa berumur 80 sampai 120 tahun. Unik ya. Musa di padang gurun 40 tahun. Yosua di tanah Kanaan 40 tahun juga bekerja melayani Tuhan.
Nah, bedanya Musa dan Yosua adalah Musa itu seorang pemimpin bangsa Israel dan pemberi hukum bagi bangsa Israel. Ya, saya memimpin kamu untuk beribadah kepada Tuhan. Keluar dari tanah Mesir, ya, untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Ya, meletakkan fondasi iman, sistem ibadah, cara ibadah, dan bagaimana mengikuti penyertaan Tuhan. Sedangkan Musa pada waktu itu, dia dilihat sebagai salah satu pemimpin dalam bangsa Israel di padang gurun, dan setelah Musa mati, Yosua menjadi seorang pemimpin yang memasuki tanah Kanaan. Pemimpin militer, komandan militer yang siap menjalankan firman Tuhan. Yosua menjadi pemimpin yang memberikan teladan bahwa kita harus menaati firman Tuhan. Pemimpin yang berpusat pada firman Tuhan, itu Yosua. Dan pesan yang relevan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, melalui kitab Yosua adalah bagaimana kita setia. Setelah diselamatkan, kita mau setia kepada Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk terus merenungkan firman Tuhan, untuk mempelajari perintah Tuhan, dan juga menaati firman Tuhan. Itu pesan yang relevan dari kitab Yosua. Bukan bicara soal perang, bukan bicara soal membunuh, bukan. Bicara soal firman Tuhan katakan apa. Kita mau taat. Ya. Nah, sekarang kita lihat garis besar dari kitab Yosua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di slide ya. Jadi pasal pertama itu merupakan pendahuluan menjelaskan tentang penugasan Yosua sebagai pemimpin selanjutnya bagi bangsa Israel. Ya, jadi bagaimana Yosua dapat tugas dari Tuhan, jabatan Yosua apa dijelasin. Jadi setelah Musa mati, kamu tidak dibiarkan sendiri. Namanya manusia itu meskipun tahu Tuhan adalah pemimpin satu-satunya, tapi namanya manusia, mereka tuh lemah. Maka Tuhan kasih pemimpin yang terlihat. Ya, terlihat yaitu manusia yang lainnya yang bertugas sebagai pemimpin. Yosua punya jabatan, aku adalah Musa yang baru. Aku adalah komandan militer yang diperintahkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan dan membawa kalian untuk menduduki tanah Kanaan di sana. Dia mengemban mandat pemimpin yang menunjukkan bahwa pemimpin itu harus membawa umat yang dipimpinnya untuk taat kepada Tuhan. Mengikuti penyertaan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang terkenal di dalam kitab Yosua yaitu Yosua 1 ayat 6-7, di sini diawali dengan firman Tuhan mengatakan kepada Yosua, dijelaskan, yaitu apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu sekalian ayat ini Yosua 1 ayat 6-7 bersama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ada kata-kata firman Tuhan yang menguatkan Yosua. Ayo, untuk taat kepada firman Tuhan itu tidak mudah. Tentu anugerah Tuhan menyertai, tapi kamu pun harus lakukan. Tuhan janjikan tanah perjanjian, itu anugerah, itu janji Tuhan. Tapi penggenapan yang dimana Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, itu ternyata Tuhan mau pakai bangsa Israel itu sendiri untuk menduduki tanah perjanjian, menerima tanah perjanjian itu sendiri. Selain janji Tuhan, Tuhan katakan, tetapi Tuhan pun menguatkan orang Israel supaya mereka pun menerima janji Tuhan. Ada usaha manusia di sana. Ya, bagaimana Tuhan menjadikan bangsa Israel itu menerima janji Tuhan. Lalu pasal 2-5 akhirnya memasuki tanah Kanaan melalui sungai Yordan. Ya, dia sudah mengutus 2 pengintai ke kota Yeriko. Dan akhirnya mereka susun rencana untuk masuk ke kota Yeriko, serang dulu kota Yeriko di sana. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik rencananya. Bahkan kita tahu juga di Yeriko tersebut ada orang Kanaan yang bertobat. Jadi tidak semua itu dibasmi, dibunuh. Ada orang yang diselamatkan, itu namanya anugerah. Sebenarnya simbol bagaimana Tuhan mengatakan, ayo binasakan orang itu. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa upah dosa itu maut.
Ya, mau menggambarkan bahwa yang berdosa itu harus terima maut, harus mati. Tapi bukan berarti Tuhan membenci sungguh-sungguh dengan kejam ya manusia yang sudah Dia ciptakan. Lalu pasal 1 sampai 5 intinya Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan atau perjanjian. Slide selanjutnya pasal 6 sampai 12. Nah, ini bagaimana detail Yosua dan bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan dengan daftar 24 raja yang telah Yosua kalahkan. Ya, dikalahkan 24 raja dan pasukannya. Dan yang paling menonjol adalah pertempuran pertama. Yang paling kita ingat dari kitab Yosua adalah bicara bagaimana Yosua mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan harus bertempur dengan kota Yeriko yang punya tembok yang besar. Tembok yang sangat kokoh, pertahanan yang luar biasa. Dan di dalam pertempuran yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, ini bicara soal janji Tuhan dinyatakan. Bahwa Tuhan ketika perintahkan sesuatu, Tuhan akan menguatkan orang itu untuk menjalankannya. Ini bicara soal kuasa Tuhan dan kesetiaan Tuhan atas Yosua dan bangsa Israel untuk menghadapi kota yang sangat besar yang sangat tidak mustahil untuk diserang. Karena temboknya begitu besar. Bagaimana orang Israel mau menyerang, dia tidak bisa memasuki temboknya. Ya. Jadi ini bicara soal kuasa Tuhan yang begitu besar atas bangsa Israel. Dan bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan berperang dengan apa? Dengan kaki mereka. Mereka Israel itu diminta oleh Tuhan, kamu pasif aja, ya nanti aku yang bekerja. Yang penting kamu taat Yosua. Nah sekarang kamu dalam 7 hari, ya 1 sampai 6 hari kamu kelilingi 1 kali, ya bersama dengan tabut perjanjian, ya penyertaan Tuhan dan para imam kelilingi hari pertama 1 kali, 2 kali sampai hari ke-6 sekali. Di hari ke-7 kamu kelilingi tembok Yeriko itu 7 kali. Terus tiup trompet ya keras-keras dan akhirnya yang terjadi adalah tembok kota Yeriko itu runtuh. Di situ baru bangsa Israel bisa berperang. Kalau enggak bangsa Israel enggak bisa perang, ya dibunuh. Ya, bangsa Yeriko bisa saja menyerang dari atas, tapi bangsa Yeriko karena kesombongannya ya melihat bangsa Israel muter-muter ngapain ya, ngapain muter-muter tembok ya. Mereka enggak langsung membunuh dengan tombak, dengan panah atau dengan benda-benda yang tajam, mereka diam aja karena kesombongannya. Akhirnya mereka aman berkeliling selama 7 hari, ya, dan tembok runtuh. Disitulah Israel maju berperang dengan semangat dari Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai. Tetapi uniknya di pertempuran selanjutnya, kota yang kecil saja, yang tidak ada tembok yang begitu besar, kota yang dengan penduduk kecil, malah Israel bisa gagal perang. Ya, bangsa Israel pada waktu itu kalah terhadap penduduk Ai yang begitu sedikit. Karena apa? Ternyata ketika mereka melihat cek komunitas mereka, ada yang tidak satu hati. Ada perpecahan dalam komunitas bangsa Israel, yaitu seseorang bernama Akan. Seorang bernama Akan ternyata telah mencuri barang yang seharusnya tidak dia curi. Sehingga ketika Israel bertempur dengan bangsa Ai yang kecil, malah kalah berperang. Dan akhirnya Yosua merenungkan, dia berdoa, berseru kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan kami bisa kalah terhadap bangsa yang kecil seperti ini? Bangsa Yeriko yang begitu besar kami kalahkan, tapi bangsa yang begitu kecil kami gagal. Akhirnya kemudian mereka berdoa dan akhirnya introspeksi diri, maka Akan yang berdosa itu ketahuan tidak taat dan dihukum. Ya, akan dihukum dan Israel kembali berperang dengan kota Ai dan menang. Dan inilah konsep bagaimana kalau kamu taat kepada Allah, Tuhan akan menyertai kamu. Ya. Kemudian pasal 13 sampai 22 ini bicara soal Yosua ya dan tua-tua itu bagi tanah bagi 12 suku Israel. Ya. Bertahun-tahun Yosua sudah setia taat pada Tuhan, dia berperang dan berusaha menguasai tanah Kanaan. Yosua yang sudah semakin tua akhirnya melakukan pembagian warisan tanah. Ya, kita ini ada 12 suku. Kita sudah satu hati. 12 suku sudah satu hati untuk berperang dengan orang-orang di tanah Kanaan. Sekarang kita akan bagi tanah pusaka kita ke dalam 12 bagian. Lalu kita tahu di dalam kitab Yosua itu ada penjelasan tentang batas-batas suku apa. Ini daerah wilayah suku yang mana.
gitu ya. Ini adalah wujud penting bagaimana Tuhan menggenapi janjinya atas Abraham. Bahwa keturunan Abraham akan mewarisi tanah perjanjian secara adil. Jadi dibagi. Ini tugas pemimpin juga ya, mengatur segala sesuatunya yang dia pimpin. Dan pasal 23-24 inilah khotbah terakhir Yosua serta kematian serta penguburannya. Yosua berkhotbah di umur yang 120 tahun. Padahal dia tidak pandai berkhotbah. Dia tidak pandai berbicara kepada banyak orang, tapi sebagai pemimpin perang ya, dia mau menyampaikan pesan firman Tuhan seperti apa yang Musa sampaikan sebelum kematiannya. Dia ingat, Musa sebelum kematiannya menyampaikan hal ini, sekarang saya pun sudah tua dan saya akan mati, saya akan menyampaikan tentang firman Tuhan. Yosua bukan lagi bertindak sebagai komandan perang yang mengatakan hal yang sederhana, ayo perang! Tuhan bersama dengan kita harus taat kepada Tuhan. Tetapi di masa terakhir hidup Yosua, Yosua menasihati sebagai orang tua yang akan meninggalkan dunia ini, bahwa ingatlah Tuhan. Ingatlah kemurahan hati Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Tuhan itu sudah menyelamatkan kamu dari perbudakan Mesir, sudah menyertai kamu di padang gurun, sudah menggenapi janjinya untuk masuk ke tanah Kanaan. Kamu ingatlah Tuhan, sembahlah Dia, jangan selingkuh rohani, jangan berzina secara rohani kepada berhala-berhala yang lain yang kamu temui di tanah Kanaan. Jangan hidup sembarangan seperti orang-orang Kanaan. Orang Kanaan itu tidak menyembah Tuhan, dia mengorbankan anaknya sampai dibunuh, pengorbanan anak tuh ada. Terus orang Kanaan itu begitu jahat, begitu tidak mau kenal Tuhan. Nah inilah yang sebenarnya jadi alasan kenapa Tuhan memerintahkan Yosua untuk membasmi. Karena waktu mereka sudah tiba. Orang-orang Kanaan itu begitu jahat, berdosa, menyembah berhala, mengorbankan anak mereka mati untuk berhala-berhala. Mereka saling berperang, saling berzina, saling dosa satu dengan yang lainnya. Dan itu adalah kumpulan yang berdosa. Itulah kenapa ketika bangsa Israel umat Tuhan datang ke tanah Kanaan, Tuhan perintahkan basmi semua karena sudah waktunya mati. Ya, aku sudah memberikan tanah yang begitu nyaman, mereka malah berdosa. Sekarang ganti penduduk. Penduduk tanah Kanaan orang yang tidak mengenal Tuhan, ganti dengan penduduk orang yang mengenal Tuhan. Nah disitulah salah satu alasan kenapa Tuhan memerintahkan Yosua basmi mereka. Waktunya mereka sudah tiba, kesabaranku sudah habis, dan mereka berdosa begitu besar, harus basmi. Tapi ada belas kasihan Tuhan ya, ada orang Gibeon diselamatkan, Rahab diselamatkan, dan beberapa orang lain pun ya, ada orang Kanaan yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Yosua ya memperingatkan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan saja, jangan sembah dewa-dewa Kanaan. Sembahlah Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu. Yosua menutup khotbahnya dan pidatonya dengan memberikan pilihan kepada Israel. Bangsa Israel, aku sudah 40 tahun taat kepada Tuhan. Meskipun aku sudah tua, aku berperang. Dengan tubuhku yang lemah, aku masih pegang pedang. Aku mau taat terus kepada Tuhan sampai aku mati. Aku sudah beritahu kamu yang benar, aku memberikan khotbah terakhirku, kamu harus sembah Allah dan jangan sembah berhala. Tapi Yosua di dalam kelembutannya memberikan choice. Sekarang, hai bangsa Israel, pilihlah. Kamu punya kehendak bebas. Kamu bisa memilih. Aku tidak bisa memaksa kamu untuk menyembah Allah. Tapi di dalam hidupku selama 40 tahun aku di tanah Kanaan, aku menunjukkan bahwa aku hidup taat kepada Allah. Aku pilih Allah, aku sembah Allah. Sekarang bangsa Israel, ini pilihan bebasmu. Mau pilih Allah, sembah Allah atau tidak. Tetapi Yosua katakan, aku beserta keluargaku akan menyembah Allah yang benar. Sekalipun kalian tidak menyembah Allah yang benar, ya sudah. Aku sudah selesai kok tugasnya. Aku sudah menginjili kalian. Aku sudah memberitahu yang benar. Aku sudah memberikan teladan yang benar. Kalau kamu tidak mau menyembah Allah, aku tidak bertanggung jawab. Aku cuci tangan. Karena aku sudah memberitakan tugasku kepada kamu. Pilihlah kepada siapa engkau beribadah. Tapi aku, seisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian,
di dalam introduksi kitab Yosua ini kita bisa melihat keindahan dari Yosua yang mau terus ikut pimpinan Tuhan. Tetapi bukan saja itu, sebenarnya kita seharusnya ketika melihat suatu narasi-narasi di dalam Alkitab, kita melihat keindahan Tuhan bekerja di dalam diri orang percaya. Bagaimana Tuhan memimpin umatnya. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada banyak orang. Dan pada hari ini kita akan mempelajari 3 hal dari panggilan Tuhan atas Yosua. Ya, yang pertama, ya kita bisa lihat di slide juga ya. Yang pertama, panggilan Tuhan atas Yosua untuk taat kepada Tuhan adalah dia sebagai pemimpin bangsa Israel yang melanjutkan kepemimpinan Musa pada waktu yang tepat. Jadi panggilan Tuhan itu indah pada waktunya. Yaitu ketika berusia berapa? Ternyata ketika Yosua berumur 80 tahun. Ya, tentu bandingannya orang-orang zaman dulu tentu ada yang lebih sehat daripada kita zaman sekarang ya. Zaman sekarang sudah banyak polusi, banyak pengawet, ya banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa berumur panjang. Tapi zaman dulu ya itu orang-orang kuat dan berumur cukup panjang. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam panggilan Tuhan ini, setiap panggilan Tuhan itu ada waktunya. Tuhan gak panggil Yosua jadi pemimpin militer umur 40 tahun, 70 tahun, tidak. Tuhan panggil Yosua itu umur 80 tahun. Semua itu indah pada waktunya. Karena apa? Karena Allah berdaulat. Dari sini kita bisa melihat tahun-tahun hidup kita, Bapak Ibu sekalian, selalu ada panggilan Tuhan. Ya, ada panggilan Tuhan dan itu bisa berubah, berbeda dari yang sebelumnya. Misalkan ya, kalau kita lihat urutkan umur Yosua. Berarti Yosua waktu umur 80 sampai 120 tahun, dia ada di tanah Kanaan dan dia adalah komandan perang. Yang memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan dan menguasai Kanaan. Tapi kita lihat mundur waktunya. Waktu dia berumur 40 sampai 80 tahun, dia pemimpin biasa, pemimpin perang biasa, bukan pemimpin seluruh 12 suku. Dia adalah orang yang abdi Musa dikatakan. Ya, Yosua itu abdinya Musa, pembantunya Musa. Orang kepercayaan Musa. Dia sebagai orang keduanya Musa, dia mengintai. Ya pernah mengintai tanah Kanaan kan? Dia pengintai. Umur 40 tahun, dia mengintai, dia jadi abdinya Musa, pembantunya Musa. Selama 40 tahun dia juga berperang di padang gurun. Nah, sekarang kita lihat, mundur lagi. Waktu Yosua sebelum masuk ke padang gurun, berarti umurnya 0 sampai 40 tahun. Nah, Yosua sedang apa? Nah, kita bisa lihat bahwa Yosua berada di Mesir. Dia menjadi pelajar, dia menjadi pekerja, mungkin dia juga adalah budak yang disuruh kerja keras, ya, membangun bangunan Mesir. Dia orang biasa. Ya, Musa, sekarang kita lihat Musa. Umur 80 sampai 120 tahun Musa di padang gurun yang memimpin bangsa Israel. Musa umur 40 sampai 80 tahun dia baru berkeluarga dan juga menjadi gembala kambing domba mertuanya yaitu Yitro. Lalu umur 0 sampai 40 tahun Musa hidup sebagai apa? Ya sebagai pelajar, anak Firaun, anak angkat Firaun, diadopsi oleh putri Firaun. Dia menjadi pelajar biasa, pekerja biasa gitu ya. Dia betul-betul menjadi orang yang biasa di Mesir yang belajar banyak hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya hidup kita pun bisa demikian. Ada tahapannya yang berbeda-beda. Ya kita bisa berbeda-beda. Ada waktunya kita SD, SMP, SMA, ini jenjang pendidikan. Tapi itu berubah nggak? Berubah. Ya, berbeda dari yang sebelumnya jadi yang selanjutnya. Ya, kemudian kita bisa menjadi seorang pekerja, kalau Tuhan panggil jadi hamba Tuhan bisa jadi hamba Tuhan gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa memiliki keluarga, bisa menjadi seorang tua, bisa memiliki cucu bahkan itu berbeda-beda semua. Ada panggilan Tuhan dan semua itu indah pada waktunya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian ketika saya merenungkan hidup saya ya, saya juga semua itu ada tahapannya. Lulus kuliah S1,
umur 22 tahun. Ini beda-beda ya kita semua ya. Kemudian lanjut S2 teologi, selesai S2. Kemudian melayani sebagai vikaris. Vikaris pun Bapak Ibu sekalian di GRI ya, itu banyak yang berbeda-beda tahunnya, nggak mesti. Ada yang baru berapa tahun jadi pendeta. Ada yang belasan tahun baru jadi pendeta. Nah ini saya termasuk yang sedang-sedang mungkin ya. Saya sudah 7 tahun jadi vikaris, gitu ya, 7 tahun ya, angka sempurna. Nah semua ada waktunya, gitu ya. Ada waktunya, semua Tuhan pimpin setahap demi setahap. Yang penting apa? Ya, yang penting kita semua punya hati untuk mau taat firman Tuhan. Gak penting lah, tahapan kita masa buruk itu ya udah. Kalau kita percaya kedaulatan Tuhan, ya sudah kita terima kebodohan kita masa-masa lalu yang begitu bobrok, begitu berdosa. Itu ada tahapannya semua kok. Kalau kita lihat penjahat di sebelah Yesus Kristus, itu tahapannya apa? Umat pilihan loh ya. Perampok, pemerkosa, pemberontak, Romawi. Tapi ketika di sebelah Tuhan Yesus Kristus, dia ternyata umat pilihan kok. Dia percaya Yesus, dia pun ya masuk surga. Kita ketemu penjahat nanti di sana ya, di surga. Nanti kita bisa ngobrol, kok bisa sih kamu ya? Mau percaya Yesus, kamu penjahat, seumur hidupmu, tahapan hidupmu apa? Nah kita tahu bahwa seluruh panggilan Tuhan itu indah pada waktunya. Ya, seluruh hidup kita dalam kedaulatan Tuhan berarti Tuhan sudah atur kok hidup kita. Mau yang baik, mau yang buruk. Semua di dalam kedaulatan Tuhan. Ada orang yang tidak sampai kuliah, nggak masalah, emang salah. Tuhan yang atur kok. Ya, ada yang sampai SMP, ada yang sampai SD, oke lah, semua Tuhan atur. Yang penting adalah ketika kita sadar, oh ini sudah terlambat, aku tidak bisa sekolah lagi, mungkin karena kelemahan dan dosa kita, tidak ada kesempatan, sudah kita jalani hidup sekarang tuh yang penting maju dan taat firman Tuhan. Bukan akhirnya menyesali. Oh dulu saya tidak sekolah, tidak belajar baik-baik. Kalau saya belajar baik-baik, saya pasti lebih baik. Apakah betul demikian? Tidak. Sudahlah, hidup yang terbaik ini adalah hidup yang sekarang berjalan. Nah sekarang kita mau ke depannya adalah kita mengikuti pimpinan Tuhan. Masa lalu tidak bisa diubah, siapa yang bisa ubah masa lalu? Tetapi masa lalu pun itu di dalam kedaulatan Tuhan. Berarti kita harus menerima itu. Ya, karena itu pun dalam kedaulatan rancangan Tuhan yang besar, yang demi kebaikan kita. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian ingat ya, kita itu dibentuk Tuhan dalam tahun-tahun kehidupan kita. Umur segini kita ngapain? Ingat, nanti umur selanjutnya kita ngapain? Kita ingin apa? Alkitab mengatakan bahwa di dalam kehidupan komunitas orang Kristen, ya, komunitas gereja itu kan ibarat suatu komunitas. Salah satu komunitas di mana kita beribadah kepada Tuhan. Di luar komunitas kita bisa menjadi orang bagaimana? Bisa taat, ya bisa menginjili, bisa menjadi misionaris, nggak masalah. Tetapi di komunitas gereja ini, Alkitab Paulus katakan ya, seorang yang bisa melayani di gereja, mendapatkan jabatan sebagai penatua, sebagai pemimpin, itu adalah jabatan yang indah. Ada di GRI pun sekarang ya sedang terus mengatur sistem organisasi gereja, komunitas gereja ini ada pemimpinnya, ada vikaris, ada hamba Tuhan, nanti ada penatua awam, ada pengurus, semua diatur sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita perlu ya memikirkan terus mempersiapkan diri kita untuk menjalani panggilan Tuhan yang berbeda dalam hidup kita. Ya, kita mengucap syukur paling sederhana kan di dalam sistem pendidikan sekolah. Oh 3 tahun SMP selesai, 3 tahun SMA selesai, 4 tahun kuliah selesai. Itu ada perubahan semua. Tapi bagaimana kerohanian kita di hadapan Tuhan? Ya, sudahkah kita dibentuk Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, kemudian memasuki tahapan yang baru di tanah Kanaan. 40 tahun kita diperbudakan dosa, kita sudah puas, kita sudah gak mau lagi, sudah rasa cukup gitu ya, tidak mau diperbudak dosa, kita mau beribadah kepada Tuhan berapa puluh tahun. Sampai kita memasuki tahapan-tahapan selanjutnya. Dan yang kedua, dalam menjalani panggilan untuk taat firman Tuhan, kita bisa lihat bahwa ada kekuatan dan keteguhan ilahi bagi kita yang mau taat.
Ya, Tuhan memberikan divine encouragement. Ya, Tuhan memberikan berkat-Nya. Waktu Tuhan memanggil Yosua sebagai penerus Musa, kenapa Tuhan katakan, Yosua kamu harus kuat dan teguh hatimu. Berhati-hatilah untuk taat kepada firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, be strong and be courageous. Kuat dan berani. Ya, berani untuk taat kepada Tuhan. Jangan takut, jangan lemah. Ya, ini berarti orang Kristen apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau Tuhan kasih nasihat kepada Yosua, kuatlah dan teguhkanlah hatimu. Berarti Yosua pun sebagai pemimpin, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bisa lemah dan takut. Ya, kita bisa malas taat firman Tuhan, malas beribadah, malas membaca firman Tuhan, malas berdoa, dan kita bisa lemah kalau tanpa penopangan Tuhan. Maka Tuhan katakan, be strong and be courageous, karena aku memberikan hal tersebut kepadamu, kamu bergantung pada Tuhan, kamu mau taat, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Tuhan janjikan kepada Yosua, bukan saja kekuatan maupun keteguhan ilahi untuk taat, tetapi juga Tuhan janjikan berkat kemenangan. Asal Yosua taat. Tentu janji berkat ini bukan berarti teologi kemakmuran yang mengatakan prosperity gospel seperti itu ya. Kamu taat sama Tuhan kaya, kamu taat sama Tuhan sembuh, kamu taat sama Tuhan gak akan menderita. Bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan janjikan kepada Yosua bahwa kamu taat Yosua, aku akan menyertai kamu. Itu berarti adalah Tuhan janjikan berkat kepada kita yang taat itu bicara soal kita bisa melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan dan memperoleh sesuatu di dalam nama Tuhan. Itulah maksudnya taat dapat berkat. Karena apa? Kamu lakukan sesuatu atas nama Tuhan dan kamu mendapatkan sesuatu itu atas nama Tuhan. Bukan atas nama dosa. Orang bisa saja kaya karena berdosa kok. Kenapa kekayaan identik dengan berkat Tuhan? Orang bisa korupsi, kaya raya. Orang bisa sehat meskipun dia tidak mengenal Tuhan kok. Kenapa kesehatan, kesembuhan itu identik dengan berkat Tuhan? Orang tidak mengenal Tuhan saja bisa sehat, sembuh, umurnya 100-an tahun. Ya, karena rajin berolahraga, makan sehat dan lain-lain. Orang bisa kaya raya karena korupsi, karena banyak bohong, gitu ya, karena rajin juga bisa, tanpa Tuhan juga ya. Tanpa mengenal Tuhan yang sejati, mereka bisa rajin berdoa baik, tapi tidak mengenal Tuhan yang sejati. Itu namanya anugerah umum. Kenapa anugerah yang umum dijadikan khusus? Gitu ya. Nah Tuhan katakan, Yosua kamu taat kepadaku, aku akan berikan berkat, kemenangan. Kamu akan menyaksikan bahwa apa yang kamu lakukan adalah atas namaku dan apa yang kamu peroleh adalah di dalam namaku. Maka kamu harus bersuka cita karena kamu taat. Lalu penghiburan dan kekuatan yang Tuhan berikan pada Yosua bukan juga berarti Yosua selalu dalam kondisi baik dan tanpa penderitaan. Ya kan? Ya, aku akan berikan kamu kekuatan, keteguhan. Bukan berarti Yosua tuh menang perang terus seolah-olah tidak bisa kalah, tidak bisa luka. Dia kalah di dalam pertempuran kedua melawan Ai. Tapi Tuhan kasih sediakan penghiburan, kekuatan, koreksi, introspeksi. Ternyata ada seseorang yang tidak taat. Kamu harus bereskan dosanya akan dulu. Ya. Nah Yosua tahu bahwa dia itu dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan penghiburan serta kekuatan kepadanya meskipun dia di dalam kondisi yang susah dan menderita. Dan di sini Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Kenapa? Karena Yosua ini adalah pemimpin. Dan seorang pemimpin pasti mempengaruhi orang-orang yang dia pimpin. Kalau Yosua akhirnya lemah dan takut, gimana bangsa Israel mau perang? Kalau Yosua sendiri takut kok, aduh males nih. Ya udah capek, udah pegel tangannya gitu ya. Udah gak mau perang lagi. Bagaimana bangsa Israel mau ikut Yosua untuk berperang? Maka dari itu Yosua dijanjikan penghiburan serta kekuatan. Jadi Yosua bukan saja pemimpin bangsa Israel secara militer, tetapi dia sebagai pemimpin dari umat Allah, pemimpin rohani. Ketika dia memasuki tanah Kanaan, dia sadar dia harus memimpin kerohanian umat Israel dan juga memimpin Israel untuk perang
untuk menguasai tanah Kanaan. Dan yang terakhir, ketiga, dalam menjalani panggilan Tuhan itu, Yosua dan bangsa Israel itu ada antusiasme, kegairahan, minat yang besar di dalam ketaatan. Ada orang yang taat tapi males-malesan, ya nggak minat, nggak bergairah gitu ya. Perang juga males-malesan pada waktu itu, udahlah ya di belakang aja, bisa seperti itu ya. Tetapi Yosua dan bangsa Israel dikatakan bahwa mereka itu mendapat kekuatan dan keteguhan dari Tuhan itu betul-betul kuat. Ketika mereka berperang 100% dengan seluruh kekuatan mereka. Dan inilah yang seringkali menjadi kelemahan orang Kristen bahwa kita kurang antusias menjalankan ketaatan kepada Tuhan. Kita taat sih taat, tapi kurang antusias, gak ada semangatnya. Gak ada memberikan yang terbaik, gak ada improvement. Dari dulu kayak gitu dia, gak pernah ada perubahan yang lebih baik, kayak gitu aja. Kualitas ketaatannya kepada Tuhan. Gitu ya. Dan kita juga sebagai orang reform seringkali banyak tahu. Suka hal-hal baru, suka belajar. Tetapi untuk melakukan sesuatu, kita bahkan bisa kalah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dalam konteks misalkan penginjilan gitu ya. Orang-orang tidak kenal Tuhan penginjilan dengan tekun, dengan rajin, ya disiksa, tetap penginjilan dalam versi mereka ya. Dalam versi Injil kabar baik, versi orang-orang yang tidak sesuai Alkitab, mereka kayaknya lebih tekun gitu ya, lebih semangat. Tetapi bagi kita yang sudah tahu kebenaran, tenang. Ya semua dalam kedaulatan Tuhan. Ya Tuhan berdaulat atas segalanya, kita santai saja, slow saja menaati firman. Ada betulnya ya, ada betulnya kita bijaksana, nggak tergesa-gesa, nggak berlebihan gitu ya. Tapi kita juga harus punya kegairahan. Namanya gairah itu apa? Minat yang besar. Kita bahkan bisa nggak tidur untuk taat kepada Tuhan, kalau perlu ya. Kita bisa begadang demi ujian kita, begadang demi bisnis kita. Tapi begadang untuk melakukan firman, bagaimana? Ya setia melakukan firman bagaimana? Kita harus tahu bahwa panggilan Tuhan dalam menjalankan firman Tuhan itu begitu indah dan begitu serius, maka ada antusias. Ketika Yosua dipanggil sebagai Musa yang baru, dia taat. Dia antusias, dia pun memberikan pengaruh kepada orang-orang Israel, ayo berperang, betul-betul semangat berperang dan mematuhi perintah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memanggil dia, sudah juga menyediakan kekuatan dan keteguhan, dan juga orang Israel sedang menerima janji Tuhan. Maka Yosua mau taat. Bapak Ibu sekalian, kita melihat keunikan juga, salah satu keunikan bahwa generasi Yosua adalah generasi yang baru dari bangsa Israel. Bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Berarti Yosua masih muda waktu umur 40 tahun. Dia di padang gurun dan teman-teman yang masih muda ini bertahan sampai masuk ke tanah Kanaan. Orang yang sudah 70 tahun, yang 80 tahun, mungkin 40 tahun di padang gurun banyak yang mati. Maka dari itu, orang yang masuk ke tanah Kanaan adalah generasi muda. Tuhan tidak pakai lagi generasi yang tua untuk menjadi etalase Tuhan. Tuhan pakai generasi yang muda. Masuk ke tanah Kanaan, uniknya generasi yang tua itu tegar tengkuk. Kan kita tahu ya, bangsa Israel di padang gurun tuh yang ngomel-ngomel siapa? Ya orang tua semua, yang dikatakan tegar tengkuk, yang dikatakan tidak taat, semua orang tua semua. Uniknya generasi yang bawah ini, yang masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak mengeluh waktu berperang dengan orang-orang Kanaan. Ini keunikan, ini anugerah Tuhan. Orang tua tidak taat, memberikan teladan yang buruk, suka bersungut-sungut, tapi anak-anak mereka melanjutkan sejarah mereka dengan ketaatan. Ini namanya anugerah Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak taat, orang tua ya, hidupnya jelek sekalipun, anaknya kok bisa taat sama Tuhan. Itu namanya anugerah ya. Anugerah Tuhan bukan karena ini berkat saya jelek hidupnya ya, merokok, minum-minum, nggak kerja, anak saya baik-baik tuh ya, ke gereja, beriman gitu ya. Itu bukan karena kita berdosa gitu ya. Tetapi balik lagi karena anugerah Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian,
tantangan bagi orang tua. Orang tua sudah taat, sudah baik, berusaha taat firman Tuhan, anak-anaknya malah tidak taat. Ada realitas seperti ini. Anak-anaknya malah LGBT, ya anak-anaknya malah nggak ke gereja. Orang tuanya ke gereja terus kok, ya taat kepada Tuhan kok. Kenapa anak-anaknya begitu? Jangan buru-buru menyalahkan orang tua. Tapi kita sebut itu adalah tantangan bagi orang tua. Tantangan bagi orang tua Kristen. Bagaimana dia sudah taat sama Tuhan, kok anak saya malah menjauh dari Tuhan? Malu. Saya sudah melayani di gereja, saya sudah dikenal oleh komunitas gereja, anak saya tidak ke gereja, malu. Jangan buru-buru salahkan orang tua. Meskipun orang tua memegang peran besar di dalam pendidikan anak, tetapi kita bisa melihat itu tantangan bagi orang tua. Ya, orang tua yang mau taat pada panggilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat ya, 3 hal ini yang kita bisa renungkan, bahwa panggilan Tuhan itu ada saatnya sendiri. Panggilan Tuhan itu indah pada waktunya. Tahapan yang sudah Tuhan berikan pada kita kerjakan baik-baik. Apapun tahapan itu. Ya, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai seorang yang melayani, kita taat. Sampai nantinya Tuhan bisa juga berikan panggilan yang lebih lagi, berbeda. Dan juga kita mau juga melihat bahwa Tuhan sediakan kekuatan dan keteguhan supaya kita bisa menaati firman Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah kalau kita melihat bahwa saya orang tua yang gagal mendidik anak. Jangan menyerah kalau kita melihat bahwa saya kayaknya nggak bisa tahan sama suami atau istri saya. Saya menyerah deh. Kita lupa bahwa Tuhan tuh memberikan kekuatan dan keteguhan. Kita jangan menyerah. Yang kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan, berdoa. Kalau memang susah jalani hidup, berdoa bukan menyerah. Karena apa? Tuhan katakan, aku memberikan kekuatan dan keteguhan. Yang kamu lakukan tinggal apa? Marilah datang kepada Tuhan. Marilah datang kepada Yesus, aku akan memberikan rest. Dan ketika kamu rest, ketika kamu lega, kamu bisa taat lagi pada Tuhan. Meskipun apa? Susah. Gitu ya. Tuhan sediakan kekuatan dan keteguhan bagi kita. Dan jangan lupa ketika kita jalani firman Tuhan, kita minta supaya kita memiliki antusias yang besar. Ya, tekad. Tekad ini adalah anugerah umum loh, tapi seringkali kita tidak pakai. Ya, tekad yang besar untuk lakukan sesuatu firman Tuhan. Dengan kesungguhan, dengan sukacita, kegairahan bahwa kita sedang melayani Tuhan. Masa kita kalah sama orang yang tidak kenal Yesus? Mereka begitu bergairah melakukan apa yang dia lakukan, sekalipun itu dosa. Jangan kalah dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan dalam antusiasme, dalam tekad yang keras untuk khususnya kembali kepada Alkitab, menaati firman Tuhan. Nah, kiranya Bapak Ibu sekalian kita boleh semakin melihat keindahan salah satu kitab dari kitab Yosua, dan kita juga bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui kitab yang begitu indah ini, sambil kita pun melihat keindahan kitab-kitab yang lainnya. Ya, jangan sampai kita salah tafsir membaca Alkitab. Tapi bukan berarti kita tidak membaca Alkitab karena takut salah tafsir misalkan ya. Justru baca ya baca, itu perintah Tuhan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlepas mau salah tafsir atau enggak, renungkan firman Tuhan siang dan malam, taat saja. Kalau kamu mengalami kebingungan, ada saudara seiman. Zaman sekarang bahkan ada saudara teknologi itu AI, tanya AI gitu ya. Sampai kita sangat bergantung. Kita bisa jadi gila juga nanti ya. Kita punya teman namanya AI, ini bahaya ya. Bingung apa? Tanya AI. Ya, bingung apa? Tanya AI. Wah, kita lupa bahwa kita bisa bertanya kepada orang lain dan itu di situ kita bisa saling koreksi, saling bertumbuh satu dengan yang lainnya. Ya boleh tanya AI kalau sendiri. Ya, tapi kalau ada orang kita bisa juga memikirkan untuk diskusi dengan mereka. Ya kiranya kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
Ya Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh merenungkan suatu kitab yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau Tuhan supaya kami bisa melihat keindahan dari kitab-kitab yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Mohon Tuhan supaya kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami juga mau supaya pemahaman kami boleh semakin benar di hadapan Tuhan, boleh semakin sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik itu. Ampunilah atas dosa-dosa kami jikalau kami sebagai orang Kristen melupakan kasih dan anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan di dalam Yesus. Ampuni kami juga ketika kami menjalani panggilan Tuhan, seringkali kami bermalas-malasan, seringkali kami tidak mensyukuri tahapan-tahapan yang Tuhan berikan pada kami di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan supaya kami sebagai orang Kristen menjadi orang Kristen yang kuat, yang teguh, yang melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan bijaksana, dan mau senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Pimpinlah hidup kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan, dan juga dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.